Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Juniko Kevin Simbolon dengan NPM 201220097. Nah, di sini saya ingin memberikan tutorial yang keempat, yaitu tentang regresi linear berganda. Nah, di sini saya telah memiliki variabel di bagian Excel, yaitu variabel datanya ada 5 atau 6, yaitu ada etos kerja, pengembangan SDM, kompetensi, self-efficacy, motivasi, kepuasan kerja, dan terakhir yaitu ada prestasi kerja. Nah, setelah itu kita akan lanjut ke bagian SPSS atau software SPSS-nya. Di sini ada data view dan variable view. Kita lanjut ke variable view. Nah, di variable view ini kita akan mengetikkan sesuai data tadi, yaitu yang pertama ada etos kerja. Kita klik, lalu kita ketik etos underscore kerja, lalu kita enter. Nah, yang kedua bisa kalian lihat di bagian Excel-nya. Ada pengembangan SDM, kompetensi. Pengembangan SDM lalu kompetensi. Kita ketik pengembangan SDM, lalu enter, lalu kita klik kompetensi. Nah, lalu kita lanjut ke, kalau tidak salah, self efficacy. Nah, self efficacy lalu ke motivasi. Kita klik dulu, kita ketik self efficacy-nya dulu. Self efficacy, lalu ke motivasi dan kepuasan kerja selanjutnya. Motivasi, lalu kita klik enter, lalu kita ketik lagi kepuasan kerja, dan yang terakhir yaitu prestasi kerja. Nah, kita klik enter. Di sini saya menggunakan desimal 2. Oh, salah, desimal 0. Maaf ya, desimal 0. Nah, dan di sini saya juga menggunakan measure-nya, yaitu scale atau scale. Nah, setelah ini selesai, kita akan kembali ke data view. Di data view ini bisa kita rapikan sesuai yang kita inginkan. Nah, setelah ini sesuai dengan kemauan kita, nah, pasti kalian bingung kan, apa sih yang harus kita isi di bagian-bagian sini? Nah, yang seperti udah saya jelaskan di tutorial-tutorial sebelum-sebelumnya, di sini kita akan memasukkan yang sesuai data variabel yang ada di Excel. Yang pertama itu ada etos kerja. Nah, di sini ada dua cara kita bisa memasukkan semua total ini, atau dengan cara berikutnya, itu dengan cara membuat rumus atau nilai dari angka yang kita buat. Nah, di sini kita akan bikin cara cepatnya. Kita akan mengcopy. Kita akan mengcopy. Nah, kita akan mengcopy total dari etos kerjanya. Totalnya saja kita copy. Lalu, kita kembali lagi ke SPSS.
Dan di sini tinggal kita copy paste saja. Nah, kita pastikan angkanya sama sesuai dengan variabel di Excel tadi. Ada 123. Sesuai. Begitu juga selanjutnya kita sambung dengan pengembangan SDM, kompetensi, self-efficacy, motivasi, kepuasan kerja, dan prestasi kerja. Kita lanjut ke kompetensi. Lalu lanjut ke self-efficacy. Lalu lanjut ke motivasi. Lalu lanjut ke kepuasan kerja. Nah, dan lanjut yang terakhir yaitu ke prestasi kerja. Kita tempel. Oke, setelah selesai ini kita akan lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu setelah selesai kita mengcopy angka variabel yang ada di Excel, kita lanjut ke analyze. Dari analyze kita lanjut ke klik analyze, lalu klik regression, lalu klik linear. Nah, di sini ada dependen dan independen. Dependennya kita masukkan prestasi kerja, dan independennya yaitu ada etos kerja, pengembangan SDM, kompetensi, self-efficacy, motivasi, dan kepuasan kerja. Lalu kita klik statistik. Di sini kalian hanya boleh mencentang collinearity diagnostic, lalu continue. Dan kita klik plots, dan di X dan Y ini kita milih dari sebelahnya, yaitu X-nya spread dan Y-nya shaded. Lalu klik histogram atau centang histogram dan centang normal probability plot. Lalu kita klik continue, lalu kita klik OK. Kita menunggu hasil dari SPS-nya, dan inilah hasil dari SPS-nya. Setelah ini selesai, kita membuat data asumsi regresi linear bergandanya. Nah, di sini saya telah menyediakan atau telah menyelesaikan asumsi regresi linear berganda saya. Nah, di bagian tabel 1 ini kita tinggal mengcopy paste bagian dari coefficients yang ada di hasil dari SPSS tadi. Nah, di coefficient itu di bagian pertama ini koefisien dan angkanya itu harus sesuai, dan kita harus mengcopy lalu kita pastekan ke bagian asumsi regresi linear bergandanya. Begitu juga selanjutnya di sini juga ada model penelitian ini, yaitu Y sama dengan A tambah B1 X1 tambah B2 X2 tambah B3 X3 dan selanjutnya. Lalu setelah itu kita membuat angkanya sesuai hasil yang telah kita dapat. Begitu juga selanjutnya sampai dengan ke bawah, sampai terakhir yaitu bagian tabel keempat, yaitu koefisien determinasi. Nah, begitu saja yang bisa saya sampaikan kepada kalian. Jangan lupa di like, subscribe, and comment jika ada pertanyaan. Saya undur pamit diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.